A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, 2 pekan lalu kita sudah menyelesaikan sirah tentang seorang sahabat paling mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq yang dimakamkan di samping baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kali ini kita akan masuk ke sahabat kedua, ya, khalifah Nabi yang khalifatul Rasul, khalifatul Rasul, ya. Dia penggantinya Rasul. Amirul Mukminin, ya. Dia yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin. Namanya Umar ibn Khattab, ya. Untuk sahabat ini Nabi pernah bersabda, seandainya sepeninggalku ada Nabi, pastilah Umar bin Khattab menjadi Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis itu menunjukkan betapa besar keutamaan, keimanan, level sahabat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dan jangan lupa beliau juga masuk kategori keluarga Nabi. Keluarga dalam artian apa? Beliau ini adalah mertua Nabi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat yang pertama kemarin kita sudah bahas, radhiyallahu anhu. Beliau adalah mertua Nabi. Umar bin Khattab juga mertua Nabi. Dari sekian banyak kisah dalam kitab ini, nanti saya akan cuplikan sedikit-sedikit saja, karena untuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan sudah terkenal, sudah banyak yang bahas. Nanti kita akan masuk sampai ujung-ujung, misalnya sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, tidak semuanya kenal. Lalu ada sahabat misalnya di sini Ma'qil bin Muqarrin Al-Muzani. Nah, itu nama-nama yang tidak banyak kenal. Ya, di sini ada 104. Jadi 104 ini yang mungkin banyak masyhur, terkenal itu mungkin 20-an saja, 20-30 lah. Sisanya itu kalau orang yang tidak concern tentang sejarah itu biasanya melupakan namanya. Ya memang namanya terlupakan dalam sejarah, tapi tenang. Bagi mereka itu levelnya sudah radhiyallahu anhum ajma'in. Allah ridho sama mereka. Jadi tak terkenal di dunia itu biasa aja. Selevel sahabat Nabi pun tak terkenal. Jadi selevel sahabat Nabi pun banyak yang tidak terkenal. Kalau catatan paling besar jumlah sahabat Nabi itu ada sekitar 110.000 jumlahnya. Nah ini
Berapa persennya nih? 104. Dari 104 itu aja pun tak terkenal semuanya, kayak gitu. Saya termasuk yang suka belajar sejarah, gitu. Itu pun banyak yang masih, ini sahabat yang mana ya, gitu. Namanya tertukar-tukar karena biasanya namanya Abdullah saja di kitab ini ada berapa, gitu. Oleh karena itu nanti kita ambil cuplikan-cuplikannya. Sekali lagi, belajar sejarah bukan untuk menghafal namanya, sekedar menghafal namanya. Bukan sekedar dia lahir di mana, kapan meninggalnya, bukan. Itu yang paling utama. Yang paling utama adalah kita jadikan para sahabat itu sebagai teladan yang kita akan ikuti langkah-langkah para sahabat tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin pertama meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Suatu ketika, ya, ini keadaannya masih di Mekah. Di Mekah kala itu, kondisi awal-awal itu para sahabat banyak yang tertekan. Bahkan Nabi dapat siksaan, hardikan, cacian. Jadi berdakwah dicaci, dimaki, bahkan oleh keluarganya sendiri. Tokoh bernama Abu Lahab yang sering kita baca dalam Al-Quran itu, tabbat yada abi lahabi wa tab. Status pertama dia adalah paman Nabi. Ya, pertama paman Nabi, saudara sebapak dengan orang bapaknya Nabi Abdullah. Itu yang pertama. Sampai di situ saja? Tidak. Abu Lahab itu punya dua anak laki-laki. Punya dua anak laki-laki. Dua-duanya menantunya Nabi Muhammad SAW. Kurang dekat apa itu? Tapi ketika Nabi berdakwah, salah satu yang pertama menentang dengan sangat keras. Celaka katanya. Tabbat. Celaka. Celaka engkau ya Muhammad. Ya. Siapa? Abu Lahab. Nabi dicaci, dimaki, bahkan ingin dipukuli, ingin dilempar, ada yang ngelemparnya pakai kotoran dan sebagainya. Jadi jamaah sekalian, dari kisah pertama ini kita lihat, sebegitu berat perjuangan. Jadi kalau kita ngeluh apapun, dalam kondisi apapun terkait berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu masih kalah jauh dengan para sahabat. Itu Nabi yang posisinya itu bahkan sebelum jadi Nabi itu posisinya mulia di hadapan orang-orang Mekah kala itu. Posisinya mulia, tapi karena membawa sesuatu yang mengguncang, merubah banyak hal kala itu, maka penolakannya sungguh besar. Sampai dicaci, dimaki dan apalah lagi para sahabat yang kondisi sosialnya itu rendah. Sekali lagi, saya bukan ingin mau menjadikan ada kasta ini lebih tinggi, enggak. Dalam konstruk sosial itu memang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Itu sunnatullah. Pada zaman itu orang yang paling rendah adalah budak. Kenapa? Budak itu dihitung setengah manusia. Tidak sebagai manusia yang sempurna. Bisa dijual belikan, begini dan sebagainya. Dimiliki dan sebagainya. Nah, budak-budak yang masuk Islam atau dia mantan budak, itu posisi sosialnya kan sangat rendah. Maka kita temukan para sahabat ya, yang dalam kondisi sosial begitu disiksa. Sahabat Bilal bin Rabah itu dijemur, empuk batu dan sebagainya. Nanti kita temukan ada beberapa sahabat yang ada dalam kondisi itu. Nah, di tengah kondisi yang
sulit itu, ya, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi penguat. Penguat apa? Penguat konstruk sosial ini. Kalau ada tokoh-tokoh yang bergabung ke dalam Islam, tentulah itu akan membuat perjalanan sosial masyarakatnya itu lebih baik. Orang akan mikir-mikir, wah itu pun masuk Islam nih. Gitu juga konstruk kita berorganisasi, apapun itu. Dalam kondisi apa? Termasuk bermuhammadiyah. Kita dakwahi juga ada kelompok-kelompok yang menurut strata sosial itu sifatnya tinggi. Agar apa? Agar itu juga menguatkan. Contoh di awal-awal berdirinya Muhammadiyah, Kiai Dahlan itu masuk ke Budi Utomo. Salah satu gunanya apa masuk di situ? Nanti berkembang Muhammadiyah secara organisasi, ya, termasuk bukan hanya Kiai Dahlan, tapi juga beberapa murid-murid beliau, beberapa teman-teman beliau gabung di Budi Utomo untuk apa? Untuk belajar organisasi, membangun relasi dengan orang-orang yang saat itu pada posisi yang struktur sosialnya. Lagi ini bukan berarti yang lain ditinggalkan. Toh kita perhatikan Nabi, beliau dakwahi dari level manapun, dari yang atas sampai yang bawah. Nah, terkait level yang atas ini, Nabi bahkan berdoa. Kita lihat doanya. Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaika bi Abi Jahlin atau bi Umar ibn al-Khattab. Qala wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Apa doa Nabi? Ya Allah, a'izzal Islam, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua orang. Tentu yang didoakan ini adalah orang yang berpengaruh. Dan uniknya lagi, yang didoakan ini masuk dalam kategori musuh. Jadi bukan teman, pasti bukan. Maksudnya kan ada orang ketika didakwah itu ada yang ikut. Nah ini kan menjadi bareng-bareng sama kita. Tapi ada orang-orang yang memusuhi, menentang keras sekali. Tapi ada orang-orang yang adem-adem aja, nerima ya enggak, tapi musuhin ya enggak, silahkan saja, monggo mau bikin ini monggo, gitu ya. Nah, yang didoakan ini bukan kategori yang kedua ini, bukan kategori yang tadi monggo saja, biar saja, tapi adalah musuh yang berseberangan. Ada dua orang musuh, Nabi malah berdoa, ya Allah jadikan salah satu dari musuh kami itu masuk Islam. Ini adalah sunnah, ya, maksudnya apa yang pernah dilakukan Nabi tapi jarang dilakukan oleh umat Islam. Jarang nih kita doa, ya Allah, siapa sekarang lagi rame itu apa di apa Israel misalnya, kan doa kita tuh celakalah dia, celakalah orang-orang Israel itu. Tapi kan kalau ngerujuk hadis ini, bisa juga kita berdoa mudah-mudahan ada dari pemimpin-pemimpin yang memusuhi Islam itu masuk Islam. Ini kan yang didoakan orang kafir nih, Umar dan Amr. Jadi ada dua orang, ini namanya Umar, ada namanya Amr. Yang disebut Amr bin Hisham itulah yang kita kenal dengan nama Abu Jahal. Sedang Umar ibn al-Khattab, dua-duanya membenci Islam dengan sangat keras. Jadi bukan sekedar orang yang anteng-anteng saja, enggak. Abu Jahal tuh hari-hari kerjaannya mencaci Nabi, ingin bagaimana caranya agar dakwah Islam itu terpendam. Bahkan nanti kita temukan dalam sejarah, ketika Nabi hijrah ke Madinah,
Sebelum hijrah itu, orang-orang kafir Quraisy itu kumpul bareng-bareng begini. Mereka diskusi, musyawarah gimana caranya menghancurkan dakwah Muhammad ini, kata mereka, ya, menghancurkan dakwah Islam. Maka keluar usul dari lisan yang bernama Amr bin Hisham, kita kenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu diucapkan oleh Nabi. Kata Abu Jahal itu menggunakan itu Nabi dan ikuti orang-orang Islam. Tapi namanya itu, nama lakopnya itu, nama kunyahnya itu, kalau di kalangan orang-orang Quraisy sekarang itu namanya Abul Hakam. Islam memberi julukan dia kebalikannya. Abul Hakam itu namanya bapak kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana lah. Levelnya itu tinggi, dihormati kaumnya. Tapi sama Islam dibilang Abu Jahal. Kenapa? Karena salah satu tafsirannya karena dia tuh orang pintar. Mungkin kalau sekarang tuh gelarnya mentereng, posisinya tinggi. Nah, kita temukan dalam beberapa hari ini ada seorang guru besar dia, syariah. Tapi dia memimpin lembaga yang ajaib sekali. Dia membuat kebijakan kalau yang perempuan tidak perlu pakai jilbab untuk yang sudah baca lah di sosial media itu. Yang saya soroti adalah beliau itu, saya pernah ketemu langsung. Kita ketemu orangnya pinter banget. Bahasa Inggris, bahasa Arab, wah jangan ditanya. Jagoan sekali. Bahkan yang memuji nih, yang memuji dia bahasa Inggris, bahasa Arabnya bagus, itu bukan orang sembarangan. Siapa? Pak AR. Pak AR Fahrudin itu, ketua Muhammadiyah yang lama sekali itu memuji orang ini. Waktu masih mudanya, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya luar biasa. Bidang ilmunya apa? Syariah, hukum Islam. Tapi sungguh perilakunya ternyata bertentangan dengan apa yang disematkan pada diri. Kira-kira Abu Jahal itu begitu. Orangnya pintar, orangnya itu sebenarnya tahu. Dalam beberapa riwayat kita temukan dia tahu kalau ternyata Islam itu sebenarnya benar. Cuma Abu Jahal ini ngomongin Abu Jahal dulu sebelum ngomongin Umar, gak apa-apa ya. Abu Jahal ini adalah suku sebelah. Jadi salah satu suku yang bersaingan saat itu namanya Bani Hashim, ya. Ini dari Bani Abdul Manaf, ya. Bani Hashim ini bersaingan dengan Bani, kok saya lupa nama. Nah, ingat ada yang tahu? Ingat. Allah, saya agak lupa ya. Tapi intinya dari keluarga besarnya Abu Jahal ini itu dulu saingan. Jadi biasa dari dulu itu kelompok atau apa itu saingan, entah keluarga, entah apapun itu, dia kelompok yang bersaingan. Saingan terus. Seri lah, imbang lah. Tidak terlalu siapa yang lebih hebat. Nah, tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW mendaku sebagai nabi. Ngomel aja ini. Wah, kalau kayak gini kalahlah kami. Jadi ketidakpenerimaan dia terhadap Islam, dia nggak mau masuk Islam. Orang pintar ini, kalau levelnya sekarang mungkin profesor ini, namanya Abul Hakam ini, gelarnya itu Amr bin Hisham ini tidak mau masuk Islam, bukan karena dia tidak tahu Islam itu benar, tapi karena dia merasa, kalau saya harus ini gengsi, merasa begini dan begitu. Hati-hati, acap kali ada orang menolak kebenaran bukan karena dia tidak tahu itu benar, bukan dia tidak tahu itu baik, bukan dia tidak tahu itu sesuai dengan sunnah atau sebagainya, tapi ia menolaknya karena itu bukan kelompok saya, itu saya nggak ikut-ikutan yang itu, ini begitu. Hati-hati. Termasuk kita juga koreksi, jangan sampai misalnya di Persyarikatan Muhammadiyah apapun yang di luar itu tidak sesuai kita. Hati-hati. Kebenaran itu rujukannya rujuk ila Quran wa sunnah, bukan sekedar bukan berarti yang kita menyalah-nyalahkan, bukan. Kita ingin patokan kita
Ya, patokan kita itu adalah Quran dan Sunnah. Makanya kita temukan, kalau sekarang kan berubah tuh. Kalau dulu Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal. Dengan berbagai pertimbangan, dengan bermasalah, tanwir diputuskan. Mohon maaf, saya ini orang yang tidak terlalu hafal soal begituan. Tapi putusan sekarang, pimpinan pusat, kita sekarang menggunakan, apa namanya Mas Pipit? Kalender. Nama istilahnya sekarang? Global kalender. Ya, ada istilahnya, saya lupa. Intinya kalender sedunia, dipakai satu itu. Apakah ada yang nggak suka atau nggak menganggap ini nggak tepat? Ya ada saja kita temukan. Gitu. Ya. Ada juga omongannya, kenapa tuh Muhammadiyah kok berubah-ubah, nggak konsisten dan sebagainya, kan gitu. Ya dinamika itu selalu ada. Itu tadi tentang Abu Jahal. Saya ingin menekankan itu karena kita temukan ada orang-orang yang menolak kebenaran, ditunjukkan pada orang ini yang dia pintar, dia hebat, dia posisinya tinggi di masyarakat. Di Mekah kita temukan orang bernama Ammar bin Hisham ini menolak Islam dengan sangat keras, bukan karena dia sebenarnya tidak tahu kalau Islam itu benar. Nanti kita temukan lagi dalam sejarah ketika kita bicara tentang di Madinah, kita temukan lagi ada gembong munafik yang juga sebenarnya tahu aja kebenaran itu, tapi rasa iri dengkinya itu yang keubun-ubun sehingga dia tidak menerima Islam walaupun lisannya menerima Islam. Nah, itu yang pertama bernama Ammar bin Hisham. Yang kedua namanya Umar ibnul Khattab. Jadi dua orang ini level kebenciannya, dalam ranah level kebenciannya pada Islam sebelum Umar masuk Islam itu adalah level yang paling tinggi. Kalau member MLM itu dia paling atas, gold dia, apa namanya, paling atas. Member paling atas nih. Orang-orang yang bencinya kepada Islam itu sebenci-bencinya. Qadarullah, atas izin Allah, biiznillah dikabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Siapa yang masuk Islam di antara dua itu? Ialah Umar ibn Khattab, yang nantinya kita temukan dia dulu level sosialnya tinggi ketika dia membenci Islam, nanti masuk Islam pun levelnya tinggi. Makanya kita temukan orang-orang yang dulu sebelum mengenal dakwah itu dia baik, dalam artian baik dalam kondisi level sosial gitu. Nah, kalau dia masuk dalam dakwah, dia terlibat dalam aktivitas-aktivitas dakwah juga, nah itu makin, bukan dia makin hilang, lah, makin levelnya juga baik. Kira-kira begitu. Seorang bernama Umar bin Khattab. Riwayat masuk Islamnya Umar itu beberapa riwayat. Yang masyhur yang kemarin saya sudah sampaikan sedikit. Nah, saya ceritakanlah yang masyhur itu, karena nanti ada beberapa riwayat yang lain. Ada 2-3 riwayat bicara tentang masuk Islamnya Umar. Tapi yang masyhur yang ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Umar itu punya adik namanya Fatimah bintil Khattab. Nah, Fatimah ini punya suami namanya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Nanti kita akan ketemu dalam beberapa lembar berikutnya, nanti akan ketemu dengan sosok sahabat ini, Sa'id bin Zaid, salah satu sahabat yang kalau kita sebut ring itu ring satunya Nabi, orang dekatnya Nabi, orang yang sangat dipercaya Nabi, orang yang level keimanannya tinggi,
cuma nggak terkenal. Ya. Jadi sekali lagi, Abu Bakar terkenal, Umar terkenal, Utsman terkenal, Ali terkenal. Nanti ketemu namanya Sa'id bin Zaid ini adalah selevel dengan orang-orang itu. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu hadis 10 orang yang mubasysyiruna bil jannah, ya, dijamin, diberi kabar gembira tentang bahwa mereka itu masuk surga. Tapi dia tidak terkenal. Ya wajar saja nanti kita temukan di dunia ini dalam kondisi apapun kita teruslah beramal. Mungkin kita nggak jadi, kalau di kantor nggak jadi siapa-siapa, dalam artiannya bukan yang jadi top jabatannya ini yang dipandang dunia hebat begini dan sebagainya. Mungkin kita di sekolah yang belajar mungkin bukan yang ranking 1, ranking 2, yang ranking 3, biasa-biasa aja. Tapi ada nanti di mata Allah kita itu level yang mulia. Jadi mulia kita itu yang penting di hadapan Allah. Jangan sampai kita levelnya tinggi di dunia. Oh mungkin ranking 1, hebat ini, hebat itu, tapi ternyata di hadapan Allah dia tidaklah baik. Naudzubillah. Nah, perantara Fatimah dan Said inilah nanti Umar ibn al-Khattab masuk Islam. Dikisahkan, ya, sering kita dengar kisahnya. Suatu ketika Umar itu keluar bawa pedang. Mau ngapain? Mau bunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi levelnya itu sudah sampai mau bunuh, bukan apa-apa lagi, mau bunuh. Bawa pedang, qadarullah. Di jalan dia ketemu dengan seorang bernama Nu'aim bin Abdullah An-Nahab. Ini sosok dari Bani Adi bin Ka'ab. Kalau kita baca sosoknya kan tidak terkenal nih, ini Muslim, tidak terkenal juga kan. Tapi kita kaitkan kenapa disebut Bani Adi, ini berarti satu suku, bukan sukunya Quraisy, tapi satu keluarga besar namanya Bani Adi. Nah itu apa namanya, Baninya Umar. Ngelihat Umar bawa pedang marah-marah begitu, Nu'aim nanya, Umar ngapain? Kira-kira begitu. Mau kemana engkau? Kata Umar, aku ingin datangi Muhammad, orang yang telah pindah agama itu, yang telah memecah belah kesatuan kaum Quraisy itu, meruntuhkan cita-citanya, mencaci agamanya, dan menghina Tuhan-Tuhannya, akan kubunuh dia. Ini saya katakan, ini terkait dengan yang lagi rame-rame bicara tentang Pancasila. Islam itu nggak Pancasilais, dengan pakai jilbab itu nggak menjadikan sama apa namanya, nggak kompak gitu. Ada yang pakai jilbab, ada yang enggak, sehingga yang pakai jilbab disuruh nggak pakai. Itu memang kata-kata yang sudah dari zaman dulu dipakai ternyata. Apa itu? Nih kayak gini nih. Yang memecah belah kesatuan kaum Quraisy. Nabi Muhammad itu dianggap orang yang memecah belah, dianggap yang bikin kacau. Yang tadinya adem ayem saja sekarang jadi kacau. Wah, dulu sebelum ada mereka itu, kelompok itu, kampung ini baik-baik aja. Tapi kok gara-gara itu jadi begini tradisi yang dulunya baik-baik saja dilakukan, kok sekarang jadi ditinggalkan. Nah, itu kata-kata yang keluar bukan hanya di zaman sekarang, tapi kata-kata yang datang ketika Nabi berdakwah dahulu. Dianggap pemecah belah. Orang tua sama anak saling bunuh. Nanti kita temukan dalam perang Badar. Kalau dari sudut pandang mereka kan ngeri Islam itu. Gara-gara agamanya itu, anak bunuh bapaknya, bapak bunuh anaknya. Itu kejadian di mana? Di perang Badar. Di perang Badar itu berhadapan-hadapan anak dan bapak dan anak, saling bunuh. Menurut pandang orang-orang kafir itu, ini pemecah belah. Istri sama suami terpisah, suami meninggalkan istrinya, istri tinggal suaminya. Salah satunya katanya mereka. Jadi kalau itu dibawa sampai sekarang, ya memang dari dulu sudah ada kata-kata itu. Kata Nu'aim, setelah dengar kata-katanya Umar yang mau marah-marah itu, kata Nu'aim, demi Allah, kata-kata ini saya ingin soroti. Wallah itu
Itu dikenal oleh orang Islam dan orang kafir Quraisy waktu itu. Kenapa? Karena mereka kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Tapi kalau diminta menyembah hanya kepada Allah, ingat ya? Berarti mereka itu bukan tidak mengenal Allah. Mereka kenal kata Allah, tapi nggak mengenal detailnya Allah yang seperti apa. Mereka beranggapan Allah itu punya ini. Mereka katakan ada orang-orang yang disembah selain Allah. Datang Nabi Muhammad mengatakan, jangan sembah yang lain, itu cukup Allah saja. Jadi bukan mereka itu tidak menyembah Allah. Di antara orang-orang kafir Quraisy itu mereka juga menyembah Allah dan Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya dalam Islam itu ya, menyingkirkan Tuhan-Tuhan selain yang Allah. Jadi orang kafir Quraisy itu bukan tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Mereka bersumpah, wallah. Gitu. Kata Nuaim, nggak usah ngomel-ngomel gitu Umar, kira-kira begitu. Kau kira Bani Abdul Manaf, ya, baninya Nabi Muhammad itu, akan membiarkanmu begitu saja setelah engkau membunuh Muhammad? Mengapa engkau tidak kembali saja ke rumahmu dan urus keluargamu? Kira-kira, urus dulu keluargamu, kira-kira dia ngomong gitu. Umar, keluarga yang mana? Kata Umar kan, urus keluargamu. Langsung Umar, keluarga apa? Maksudnya apa? Umar, saudarimu, ya, suami saudarimu, anak pamanmu, tuh Sa'id bin Zaid dan Fatimah binti Khattab itu, demi Allah mereka telah masuk Islam dan mengikuti agamanya Muhammad. Kaget Umar. Dia marah-marah sama orang, tapi ternyata adiknya sendiri dia nggak tahu kalau udah masuk Islam. Pulang Umar tiba-tiba mendatangi siapa? Mendatangi adiknya itu, ke rumah adiknya itu. Ternyata di rumah itu sedang ada 3 orang. Siapa? Suami istri itu bersama siapa? Sahabat yang lagi-lagi tidak terkenal. Sahabat ini dalam banyak riwayat, nah saya nggak tahu di sini ada nggak dia riwayat. Khabbab bin Arat namanya. Khabbab ini. Ada nggak Khabbab di sini ya? Saya menemukan cerita tentang Khabbab ini soalnya yang terkenal di sini aja nih. Nah, Khabbab bin Arat ini, Arat ini adalah siapa? Adalah orang yang datang ke rumahnya Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Ngapain? Mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Jadi yang mengajarkan Fatimah, adiknya Umar, dan Sa'id bin Zaid, suaminya Fatimah itu namanya Khabbab bin Arat. Ketok rumahnya tuh, orang bertiga di dalam dengar itu nama suaranya Umar, kaget, takut, lahiriah, sembunyi Khabbab itu. Khabbab lari ke dalam suruh sembunyi, ya, lalu Sa'id dan Fatimah mendatangi Umar. Masalahnya ketika di luar tadi, Umar itu sudah dengar bacaan apa? Bacaan surat Thaha. Umar marah-marah, bacaan apa yang sempat aku dengar tadi? Ngamuk-ngamuk, demi Allah. Coba lihat. Umar yang saat itu masih kafir bersumpah dengan apa? Demi Allah. Jadi mereka itu mendengar, tahu ada Tuhan bernama Allah. Ketika ditanya Ka'bah itu apa? Mereka sebut Baitullah. Tapi mereka bikin Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Kata Umar, demi Allah, aku telah diberitahu kalian berdua, Sa'id dan Fatimah, telah mengikuti agama Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Umar mukul, nempeleng dalam satu riwayat yang lain. Dikeplak itu namanya Sa'id bin Zaid. Hebatnya Umar. Sekali tabok itu remuk orang. Mukanya tuh langsung berdarah-darah. Ya. Sekali itu mukulnya. Karena adiknya yang namanya Fatimah itu halangin, kena pukul juga, berdarah juga. Ngelihat adiknya berdarah, baru dia agak kasihan sedikit.
Jadi masuk Islamnya itu awalnya ya salah satunya karena kasihan sama adiknya. Bilang, oh kok gitu amat? Ya sebentar. Bahwa bisa jadi masuk hatinya ke seseorang itu dalam hidayah itu bisa jadi hal-hal yang sepele. Tadi Umar itu karena kasihan dia nggak sengaja mukul adiknya. Kasihannya melihat adiknya. Baru muncul digugah perasaan. Oleh karena itu guru saya ngajarkan begini, hidayah itu ada dua. Hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad itu namanya sifatnya adalah ilmu. Jadi dikasih tahu. Jadi banyak kan kita temukan umat Islam yang tahu sholat itu wajib, tahu pahala sholat berjamaah, tapi nggak sholat berjamaah, itu baru levelnya namanya hidayah itu irsyad. Dia dapat hidayah irsyad, dapat hidayah tentang ilmu. Kalau bahasa gampangnya dia tahu, tapi belum mau. Nah, untuk bergerak jadi mau itu digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi mau. Nah, itulah menurut para ulama menjelaskannya, mengkategorikannya disebut dengan hidayatut taufik. Makanya kan kita kadang menyebutnya ada hidayah dan taufik. Jadi kalau hidayah sendiri itu dua-duanya, hidayah irsyad, hidayah taufik. Ketika disebut hidayah sendiri, taufik sendiri, makna hidayah itu hidayatut irsyad. Nah, taufik ini adalah hidayatut taufik. Nah, ini tadi ketika orang sudah tergerak hatinya, bisa jadi orang itu suka ke masjid, suka mau bergerak, mau lakukan itu ada momen, nah gitulah kira-kira. Ada kapan dia tergerak, entah ngelihat apa, entah ngelihat video, entah ngelihat orang lain, entah ngelihat teladan jadi apa. Jadi dikisahkan, contoh dia, saya pernah dapat kisah. Ini pelajaran buat kita untuk terus berbuat baik. Jadi kisahnya begini, yang dikisahkan di Eropa sana, itu kan banyak komunitas Muslim ya. Ya, di Eropa itu sekarang berkembang Muslim. Nah, di masjid-masjidnya itu biar ditunjuk ada imam-imamnya. Suatu ketika ada imam yang baru datang ke kota itu, ya. Lalu dia berangkat ke masjidnya itu naik bis. Kalau sana kan pakai bis. Banyak itu. Ke situ, ya. Lalu dia bayar, dapat uang angsuran kembalian. Turun deh kalau dia. Pas dia hitung kembaliannya, ternyata kelebihan. Esok hari dia tunggu lagi bis yang itu, pengendara yang itu, agar dia bisa kembalikan angsuran yang kelebihan tadi. Esok harinya dia datang, lalu dia datang ke bis itu, waktu bayar ini ongkos bisnya. Nah, ini saya kembalikan kemarin kelebihannya. Tahu apa kata supirnya? Dia ngangguk-ngangguk. Berarti saudara beneran orang yang baik, imam yang. Jadi kemarin itu kata dia, saya cuma ngetes. Katanya umat Islam itu orangnya jujur. Saya ngetes, saya kasih kembalian lebih. Saya mau tes, apakah engkau kembalikan? Nah, ternyata terbukti kembalikan. Coba bayangkan, kadang kembaliannya itu cuma sedikit, kelebihannya itu cuma sedikit. Kadang kan kita, salah lah, biarin aja lah, kayak gitu, sepele gitu. Coba bayangkan, di momen itu, kalau si imam itu tidak mengembalikan, bayangkan apa citra umat Muslim di tengah orang-orang kafir di Eropa itu. Orang kan bilang kan gini-gini dan sebagainya. Nah, itu hidayah kita. Itu juga hidayah yang nantinya wallahu alam apakah dia masuk Islam. Tapi itu contoh kejujuran, contoh begini dan begitu, itu yang menjadikan kita bisa jadi menjadi jalan hidayah untuk orang lain. Umat Islam pengajian, selesai pengajian sampahnya di mana-mana. Itu tuh. Bisa jadi kita yang menghambat hidayah kepada saudara-saudara kita. Oh, ngapain datang pengajian tuh? Kelakuannya orang pengajian tuh kayak gitu. Mending lihat orang Jepang nonton bola. Jepang itu kan terkenal waktu Piala Dunia. Mereka pulang dari nonton bola itu
sampahnya diambilin, dibersihkan dan dirapikan sebagainya. Nah, harusnya begitu. Kalau dilakukan umat Islam, itu bisa jadi jalan hidayah buat orang lain. Kira-kira begitu yang saudaraku yang dirahmati Allah. Masih panjang pembahasan tentang Umar. Nanti kita lanjutkan pekan depan, 2 pekan lagi. Mudah-mudahan Allah temukan kita dalam kondisi baik hari ini. Allah temukan kita lagi nanti dalam kondisi yang baik di masa yang akan datang. Walaupun masih lama, misalnya saya berhenti di sini karena mohon maaf suara saya itu dari pagi di kantor, rapat ini rapat itu, ternyata gitu. Suaranya udah mulai habis. Ya kerjanya, saya kan kerjanya dosen, itu kerjanya ya ngomong aja dari kayak gitu. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Saya akhiri sampai di sini. Dari situlah Umar masuk Islam, dan seorang yang dulunya benci betul terhadap Islam, tapi begitulah hidayah. Yang dulunya benci bisa kembali menjadi cinta. Yang dulunya sangat cinta bisa jadi nanti berbalik. Kita temukan dalam beberapa riwayat orang yang dulu sholat bersama Nabi, yang dulu puasa bersama Nabi, tapi di ujung hidupnya dia malah keluar dari Islam. Naudzubillahi min dzalik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.